Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gimi Danisa Ika dari Kesehatan Masyarakat Offering D Universitas Negeri Malang. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan endotoksin dan eksotoksin dan bakteri yang termasuk ke dalamnya. Nah, sebelum saya membahas perbedaan eksotoksin dan endotoksin, saya akan menjelaskan sedikit mengenai toksin. Toksin adalah zat racun yang mengubah metabolisme normal sel inang dengan efek merusak. Toksin bukanlah zat yang hidup, melainkan mereka diproduksi oleh organisme hidup. Salah satu organisme yaitu bakteri. Toksin yang dihasilkan oleh bakteri dibedakan menjadi dua, yaitu eksotoksin dan endotoksin. Yang pertama, eksotoksin. Eksotoksin diproduksi di dalam bakteri, baik bakteri gram negatif maupun gram positif, yang kemudian dikeluarkan dari sel ke lingkungannya. Berikut proses gambarannya. Nah, berikut merupakan gambaran dari eksotoksin. Berikut ini merupakan protein yang disekresikan di dalam bakteri kemudian dilepaskan keluar. Eksotoksin disekresi oleh bakteri dan tidak membutuhkan lisis dalam proses pelepasannya. Eksotoksin mudah larut di dalam air dan pada saat menginfeksi akan membutuhkan masa inkubasi. Jadi, eksotoksin merupakan protein bakteri yang diproduksi dan dikeluarkan ke lingkungannya selama masa pertumbuhan bakteri patogen. Nah, yang kedua ada endotoksin. Endotoksin adalah toksin pada bakteri gram negatif yang berupa lipopolisakarida atau sering disingkat dengan LPS. LPS ada di permukaan luar bakteri dan pada kondisi tertentu menjadi toksik bagi inang yang menempel. LPS akan dilepaskan saat bakteri mengalami lisis atau pecahnya sel. Berikut saya akan menjelaskan dengan gambar. Berikut merupakan gambaran dari endotoksin. LPS berada pada permukaan dinding bakteri yang warnanya merah ini. Kemudian pada saat bakteri mengalami lisis atau pecahnya sel, LPS barulah dikeluarkan ke lingkungan sekitarnya. Nah, berarti LPS adalah komponen penyusun permukaan luar bakteri gram negatif. Namun tidak semua bakteri gram negatif, hanya yang berbentuk batang atau basil dan kokus. Efek toksik yang timbul dari LPS disebabkan karena komponen yang ada di dalamnya. Berikut penjelasan komponen dari LPS menggunakan gambar. Berikut merupakan komponen dari LPS atau lipopolisakarida. Efek toksik dari LPS disebabkan oleh komponen lipid A yang bagian bawah, sedangkan yang bagian atas atau O antigen atau bisa disebut dengan polisakarida O berperan sebagai karir pembawa lipid A. Berikut adalah kesimpulan perbedaan bakteri eksotoksin dan endotoksin. Nah, yang pertama, eksotoksin berupa polipeptida atau protein, sedangkan endotoksin berupa LPS atau lipopolisakarida. Yang kedua, eksotoksin disekresikan di dalam sel bakteri gram negatif maupun bakteri gram positif, kemudian dilepaskan, sedangkan endotoksin adalah bagian dari membran sel bakteri gram negatif yang dilepaskan pada saat lisis. Yang ketiga, toksisitas eksotoksin lebih tinggi dibandingkan endotoksin. Yang keempat, endotoksin adalah antigen yang lemah dan menginduksi antibodi yang lemah, sehingga tidak cocok dijadikan antigen di dalam vaksin. Nah, selanjutnya, bakteri apa saja sih yang termasuk eksotoksin dan endotoksin? Yang pertama, contoh bakteri eksotoksik. 1. Bacillus cereus, penyebab diare dan muntah. Yang kedua, Bacillus anthracis, penyebab penyakit antraks. Yang ketiga ada Staphylococcus aureus, penyebab penyakit kulit. Yang keempat ada Streptococcus pyogenes, penyebab infeksi tenggorokan dan kulit. Yang kedua, contoh bakteri endotoksin. 1. E. coli, penyebab diare ringan. Yang kedua ada Vibrio cholera, penyebab penyakit kolera. Yang ketiga ada Shigella, penyebab disentri. Yang keempat ada Salmonella typhi, penyebab demam tifoid.
Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.